Dharma kedua, dharma ketiga itu sangat penting. Bahkan di dalam struktur kepangkatan itu nilainya cukup tinggi. Pengajaran, siapa yang sudah dari asisten ahli lektor? 40 SKS pun kita ngajar, 12 SKS yang hanya dihitung di PUB. 20 mahasiswa kita bimbing, hanya 4 mahasiswa yang dinilai. 20 mahasiswa yang kita uji, hanya 4 mahasiswa yang dinilai. Kecil sekali nilainya di bidang pendidikan. Memang ada trik-trik, nanti saya kasih tahu untuk mengumpulkan kum di luar ngajar. Itu nanti saya kasih tahu bagaimana. Tetapi di bidang penelitian dan pengabdian ini kumnya cukup besar. Bayangkan, meneliti, laporan penelitian dipakai sebagai kepangkatan, itu nanti kita lihat kumnya hanya 3. Tapi ketika hasil penelitian menjadi buku ajar ber-ISBN, nilainya sudah 30 kum. Hasil penelitian menjadi jurnal, masuk di dalam reputasi, nggak usah terus Scopus kita bicara Copernicus saja, kumnya udah 20. Ya kan? Nah, sementara penelitian nilainya cuma 3. Bayangkan untuk memacu kepangkatan untuk mencapai 150 menjadi 300 itu bukan hal yang mimpi gitu ya. Saya ketika dari lektor kepala 550 menuju guru besar 1050 itu kalau kiat ini dipakai sebenarnya nggak perlu waktu yang lama. Yang membuat lama itu kan administrasinya gitu ya. Kirim ke Aceh kan gitu ya, diolah di sana, dikirim lagi ke Dikti kan seperti itu. Itu yang membuat langkah-langkah itu menjadi lama. Tapi lama itu adalah relatif. Baik. Selanjutnya, bagaimana interpretasi Kemendikbud terhadap visi SDM unggul? Ya. Jadi ternyata Presiden juga menginginkan SDM unggul itu diberikan oleh dosen, karena dosen fungsinya itu tadi sebagai penggerak. Nah, makanya kita ada bagaimana magang, kita ada bagaimana caranya nanti KKN, bagaimana caranya apa. Sebenarnya kalau saya merasakan sebagai dosen, sebagai penggerak ini, waktu kita lebih banyak. Waktu kita lebih banyak untuk melakukan penelitian, pengabdian dan sebagainya. Karena apa? Mahasiswanya sebagai objek kita juga untuk membantu kita. Ya, nanti kita lihat bagaimana ininya. Nah, saya nggak usah banyak cerita bahwa dosen sebagai penggerak itu hanya menguasai dan harus bagaimana kita berada pada kondisi penggerak itu menguasai 6 CS ini tadi. Ya. Jadi computational thinking, kreatif, ya, kreatif, critical thinking, kolaborasi. Nanti wujud kolaborasi. Jangan lagi main individu. Kalau dalam mengurus pangkat ini nggak ada cerita main individu. Harus berkolaborasi. Kalau enggak, terasa mahal bagi kita. Kemudian komunikasi, ya tentu berkomunikasi dengan hal-hal yang apa. Kemudian compassion. Jadi inilah yang harus kita pahami, ya. Nah, saya melihat kepada IQ-nya aja, IQ Dikti itu seperti ini. Bagaimana kualitas dosen yang harus dicapai? Pertama adalah persentase dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini semakin besar. Indikasinya dari mana? Anggaran penelitian besar ya. Anggaran penelitian besar. Di Unpri itu karena klasternya, di sini masih klaster binaan ya. Karena klaster mandiri, klaster Mandia, dia diberi jatah 7,5 M untuk seluruh dosen yang berjumlah 600. Itu pun tidak habis, karena yang dapat penelitian itu hanya itu ke itu aja. Ini problemnya. Saya barusan kemarin memberikan hal yang semacam ini di Unpri juga. Karena apa? Persentase tenaga pengajar yang belum punya kepangkatan dan asisten ahli cukup tinggi. Jadi mereka enjoy dia mengajar karena honornya ada gitu ya, dan cepat. Kalau penelitian itu kan proses gitu ya. Padahal ya saya 1 tahun dapat 700 juta.
Jadi, penelitian saya 2 tahun dapat 700 juta. Jadi jalan-jalan aja kita. Ngapain kita? Sebenarnya jabatan ini terjebak. Gitu. Jabatan ini menjebak kita, tapi udahlah. Itu namanya dedikasi dan pengabdian kita terhadap perguruan tinggi. Kalau orang merasa bahwa saya sanggup diberi amanah, ya kita terima. Sebenarnya bagi saya sepertinya senang seperti ini gitu ya. Nah, dengan penelitian 700 juta 2 tahun, bayangkan itu kita bisa berbuat apa saja. Mau jalan-jalan pun bisa. Ya, karena apa? Karena dari penelitian itu ya memang jalan-jalan. Makanya saya bilang dari awal, kalau dosen sebagai penggerak, kalau mau berhasil sebagai dosen dengan karirnya, hanya 3 syaratnya. 1 jalan-jalan, 2 jalan-jalan, 3 jalan-jalan. Jalan aja. Ya, jalan aja. Apakah jalan-jalan secara fisik, apakah jalan-jalan secara virtual, apakah jalan-jalan itu kita nanti bagaimana? Betul ya? Jadi syaratnya hanya itu aja. Jadi banyak jalan, banyak melihat, banyak mendengar, banyak. Jadi proses itu yang sering dia. Nah, dalam meningkatkan ini semua, termasuk meningkatkan pendidikan S3 itu kan jalan-jalan ya. Kita akan jalan-jalan aja biar cepat selesai. Saya S3 3 tahun selesai. 2,5 tahun udah harus sidang, tapi karena di Malaysia tuh punya peraturan harus 3 tahun baru sidang, ya saya tunggulah 1,5 tahun. Ya. Jadi kenapa? Ya dari jalan-jalan, karena baik-baik riset itu kan jalan-jalan, gitu ya. Jadi waktu itu istri saya bilang, mana disertasimu gitu ya, kok nggak pernah nampak gitu. Sudahlah, tenang aja, yang penting jalan-jalan dulu. Nah, pada bulan ya Pak Rektor, pada tahun ketiga saya tunjukkan tebalnya disertasi saya, kaget. Jadi jalan-jalan itu yang memang bermanfaat. Makanya sejak sekarang untuk mencapai karya ilmiah, untuk mencapai membuat buku, untuk mencapai apa saja, kuncinya adalah dari kita ya, jalan-jalan, merumuskan apa yang kita lihat, kita dengar setiap saat. Karena apa? Jurnal bisa hasil penelitian sama pemikiran. Makanya saya, mohon maaf bukan mau pamer ya, sebenarnya dulu dari buku catatan, tapi lama-lama kan medianya ada, saya bawa ini aja. Jadi kalau seandainya ini ada, saya menemukan satu kasus, saya catat aja. Itu merupakan part atau bagian dari hal yang ingin kita tulis. Contoh, seperti kemarin saya jalan, setiap tikungan Pak Rektor ada ayam jago lewat, hampir ketabrak 3 kali. Saya bilang sama wakil rektor 1, di Takemon, di Kota Cane ini kayaknya ayam jago-jago semua ya. Ayam jago-jago semua, nyebrang nggak melihat apa semua. Nah, rupanya memang dari situ kan kita bisa dapat sebenarnya kasus-kasus sosial kemasyarakatan, betul ya? Bagaimana ayam, bagaimana apa. Kalau ini ya nabrak ayam, kita harus ganti 7 keturunan. Dia hitung itu. Ayam, ini betina ya Pak. Kalau dia kawin, anak telur, 3 betina, 4 jantan. Yang betina melahirkan telur, dibayar 7 keturunan. Kalau enggak, kita nggak bisa. Nah itu, jadi makanya saya begitu ayam lewat, saya teringat Nias. Sudah 1 kasus lagi. Bagaimana sosial kemasyarakatan kita terhadap kalau ayam itu ditabrak? Masuk, Pak, korek, ada kopi. Jadi itu, jadi logbook. Nah, logbook itu penting. Makanya saya membawa ini dan mencatat apa saja, dan akan semua menjadi part atau bagian yang bisa kita himpun, nanti akan menjadi pemikiran. Pemikiran itu bisa mengilhami penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sering saya lakukan, sehingga ya mudah-mudahan tadi dengar Pak, saya kepingin seperti Prof. Nggak apa-apa. Kalau rektor hitung aja, rektor ke rektor kepala 2 tahun, ke guru besar 2 tahun, masa deviasinya katakanlah 2 tahun, 6 tahun udah guru besar. Kalau misalnya kita apa? Berdarah, ya berdarah. Saya ya berdarah-darah. Betul ya Pak Rektor ya. Tapi kenikmatannya, kalau dosen yayasan guru besar, setiap tanggal 9 rekening kita berbunyi
10 juta nggak kemana dari pemerintah. Tentanglah itu ya kan. Kebetulan saya PNS, itu lain kan gitu ya. Jadi itu yang ingin dicapai gitu ya. Ketika kita sudah guru besar dan bahkan ya mudah-mudahan ini pemerintah sedang memikirkan tunjangan untuk lektor kepala. Kalau lektor kepala kan belum dapat, ini sekarang lektor kepala akan mendapat tunjangan di luar serdos ya itu. Di luar serdos. Jadi tenang kita. Makanya Pak Rektor juga masuk dalam radar saya, mau saya guru besarkan, kalau enggak ya percuma ya Pak Rektor ya. Karena ingat, ketika nanti umur berapa Pak Rektor? 56? Hah? 58 ya? Masih 17 enggak? 58 enggak guru besar, pensiun ini, pensiun dengan sendirinya. Tapi ketika guru besar, pensiun kita 70. Jadi doakan saya nggak pakai tongkat di usia 70. Kalau punya S2, S3 perguruan tinggi ini, pensiun kita di 77. Kan enak. Jadi masih menikmatilah ya tunjangan guru besar kita. Kalau sekarang ini katakanlah usia saya ini sudah Pak Rektor 17 ya, saya 18. Ya, beda sedikit. Sebenarnya tadi saya malu gitu ya, saya nggak segar fotonya gitu ya. Jadi di usia saya ini masih menikmati tunjangan itu cukup lama ya. Dan bahkan kemarin di LLDP kita meriksa ada profesor termuda ya, bakal lahir profesor termuda usianya 34 tahun. Tapi ya rezeki-rezekian lah, karena dia lompat dari lektor ke guru besar. Nanti ada bagaimana lompat. Tapi lompat ini, mohon maaf, 1000 orang, 1 orang belum tentu berhasil. Jadi ya reguler aja lah, reguler kan, tapi pasti gitu lah kan. Baik, nah strategi pembelajaran bagaimana? Tentu akan berubah ketika beban dosen itu sebagai penggerak, tentu akan berubah. Namun outcome mahasiswanya harus tercapai. Itulah nanti akan dibantu dengan MBKM tadi. Kalau ini tidak dibantu dengan proses MBKM, maka dosen akan terkurung selamanya di dalam kampus. Dia tidak akan bisa keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai melihat gitu supaya keluar kampus itu ada manfaatnya. Jadi Pak Rektor tidak bertanya lagi, Pak, Bu, di mana? Nggak ada lagi. Memang dharma kedua, dharma ketiga itu harus dilakukan di luar kampus. Kita medianya sudah banyak, mau di ujung sana kalau ngasih kuliah pun kita bisa Zoom. Nah kan gitu, jadi tinggal nanti bagaimana di dalam saya memberikan kurikulum, kita membuatnya menjadi 60-40 ya, 40 dalam kelas, 60 di luar, sehingga kita bisa mengontrol mahasiswa itu bisa lebih apa. Baik, nonton film ini ya, Dr. Strange ini ya. Kalau Dr. Strange ini jadi dosen, selesai, dia guru besar langsung. Karena tangan dia ada 1000. Jadi dia mengerjakan BKD, laporan penelitian, fokus, apa lagi? Studi lanjut, sister, beban dosen itu banyak ya. Sister, kemudian apa lagi? Penyuluhan, lokakarya, panitia, apa namanya? Panitia akreditasi, semuanya dosen. Dan perguruan tinggi nggak bisa lari dari peranan dosen. Nah itu yang saya katakan nanti. Jadi peranan dosen ini nanti akan di-KPI-kan sehingga nanti pihak rektorat akan mampu mengukur peranan dosen itu di dalam ini tadi. Kalau kita Dr. Strange ini, wah selesai. Tapi tangan kita memang keluar gitu ya. Jadi mengerjakan ini. Belum lagi sekarang Seruni lagi udah muncul, ya kan? Seruni. Kami kemarin Seruni belum beres, SKP lagi muncul. SKP itu sebangsa BKD, tapi yang diterapkan untuk pegawai negeri, dosen pegawai negeri. Selain BKD, kami harus punya SKP. Waduh, banyak sekali bebannya. Jadi kalau kita tidak paham betul soal ini, maka kita akan data-data kita juga akan tertinggal. Karena apa? Sebenarnya dosen ini hanya untuk menutupi ini ya. Gap antara pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu cukup
Sebenarnya jurangnya tidak jauh gitu ya. Tapi kalau kita tidak menutupi gap ini, mahasiswa kita pun tidak akan bisa lulus dengan baik. Jadi bagaimana kita menutupi gap ini? Ya tentu dengan kemampuan kita. Kemampuan itu diukur dengan apa? Dengan kepangkatan, dengan tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kalau saya tanya, mau dokter semua? Mau. Tapi bagaimana nanti kita menyikapi? Saya kemarin cerita sama siapa? Udah S3, saya prinsipnya dulu gitu. Saya mohon maaf, daftar S3 pakai kartu kredit. Saya jebol kartu kredit saya. Waktu itu saya cicil. Bayar berikutnya dari mana, Pak? Makanya saya bilang, nyemplung dulu, rezeki itu datang. Kalau ditanya kepada saya, bagaimana cara menyelesaikan S3? Macam lah caranya. Mohon maaf, saya sampai jual darah. Saya sampai jadi mengawasi 7-Eleven di Malaysia. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Gajinya berapa? 1.000 ringgit per bulan. Jual darah, satu hari dapat 500 ringgit. Itu saya lakukan. Yang kedua, cari mahasiswa Indonesia mau pulang, mahasiswa Arab mau pulang. Diapain? Barang-barangnya kita ambil, kita beli murah, kita jual dengan mahasiswa baru yang bakal datang. Kasur, meja setrika, mobil orang Arab itu, tahu orang Arab? Dolar-dolar mobilnya itu kuncinya ditinggal. Itu kita ambil, kita perbaiki. Ya kalau bayar orang Arab itu tukang nabrak lalu lintas. Kalau di Malaysia tuh ngurus STNK, sak denda-dendanya. Jadi kita cek dulu, kalau 2.000 ringgit kita tinggal, biar aja orang yang ambil. Tapi kalau cuma 500 ringgit kita bayar, kita jual lagi, dapat 2.000. Gitulah kerjanya. Jadi kalau ditanya lagi, saya mengumpulkan uang sampai 150 juta menyelesaikan S3, saya nggak tahu lagi kapan mau cerita dan bisa mendapatkan kesempatan itu. Makanya saya bilang, nyemplung dulu, rezeki itu kan ada. Nggak usah kita berharap apa-apa dulu. Allah itu kan akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita minta kan. Betul kan? Jodoh yang baik, ya kan gitu kan? Betul. Penyayang, kalau nggak dapat ya nggak rezeki. Enggak lah, doanya yang baik. Nah, jadi artinya semangat ini juga harus kita miliki. Bagaimana Pak Rektor menyelesaikan doktor? Punya fenomenanya. Pak Samrin sekarang sedang menyelesaikan doktor, punya fenomenanya dan lain sebagainya. Tapi tuntutan mau tidak mau, karena apa? Ini tadi, kalau kita yang menutup gap ini baru sebatas S2, tentu agak rapuh gapnya. Tapi kalau sudah S3, tentu semakin cerdas, semakin bernas, semakin bijak dan lain sebagainya. Kenapa? Saya ingat ketika saya dilantik menjadi doktor, dibilang guru besar saya, profesor saya waktu itu, kamu tidak pantas jadi doktor. Sedih saya. Kenapa? Karena hatimu dengan kepalamu belum menyatu. Kita kalau dokter itu hati-hati, omongan kita menjadi doktrin loh. Kalau Pak Rektor ngomong harus begini karena seorang dokter atau saya seorang profesor, itu diikutin, padahal itu salah. Jadi kalau hati dengan pikiran tidak menyatu, jangan jadi dokter. Bahaya. Sombong nanti. Betul ya? Ini baru selesai S2 kemarin langsung ngajar, dikasih tugas mahasiswa kayak S2 karena panas otaknya. Betul ya? Nah, jadi kita harus bijak, harus memberikan ruang gerak yang baik untuk mahasiswa kita. Nah, nanti kita masalah S3 ini gampang lah. Saya sudah bilang sama ada profesor saya hubungi, karena di sana jadi RA, ya, riset asisten dapat 1.000 per bulan, dan kita dikontrak 1 tahun. Oh, kalau RA ini enak. Kenapa saya nggak milih TA, teaching assistant? Kalau teaching assistant, profesor ke luar negeri, kita mendekam di kampus, mengerjakan apa yang dikerjakan profesor, ngajar di lab. Nah, itu. Kalau RA, profesor berangkat ke luar negeri, kita ikut karena sebagai pengumpul data itu dapat 1.000. Jadi cerita jual darah itu begini Bu. Jadi di sana itu ada fakultas farmasi yang selalu menguji analgin, Panadol, kan gitu kan. Jadi malam darah saya diambil, minum Panadol, besok darah saya diambil 500 ringgit.
apa-apalah, pusing-pusing dikit, pusing-pusing dikit, yang penting dapat 500 dikit ya kan. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi nggak usah takut, rezeki pasti ada. Apalagi nanti Pak Rektor bisa mengusahakan ada beasiswa, ada apa itu, ya pasti ada jalannya. Nggak usah takut. Nah, bagaimana meningkatkan kompetensi dan kredibilitas dosen ini? Ya salah satunya peningkatan jabatan fungsional. Kalau tidak mampu menaikkan jenjang pendidikan, maka kepangkatan jangan pula nggak dinaikkan. Nggak mampu artinya belum mendapatkan kesempatan yang baik. Nah, peningkatan jabatan ini adalah merupakan apa ya, kewajiban. Kalau mau jadi dosen ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus ini. Di sini honor berjenjang ya, Pak Warai. Honor berjenjang ya dari beda ya. Bagaimana hitungannya? Maksud saya antara kepangkatan itu pasti berbeda ya. Belum ya. Nah, saya berharap ini ada perbedaan sehingga apa? Gairah untuk menaikkan pangkat ada. Jadi tunjangan yang diberikan dan lain sebagainya itu harus ada sehingga gairah itu ada. Baik. Skema pengembangan karir dosen cukup sederhana sebenarnya, tapi kalau ditanya atau saya kumpulkan angket hari ini pasti akan bilang, bagaimana caranya? Sulit Pak. Nah, pasti jawabannya ini. Ya. Tapi nanti secara perlahan saya ingin merubah image itu menjadi sesuatu yang sangat gampang. Baik, asisten ahli, lektor kepala, profesor, itu semua adalah jenjang pengembangan karir dosen yang harus kita capai. Dan saya tidak yakin kalau seandainya yang dalam ruangan ini nggak kepingin jadi guru besar. Pasti kepingin. Ya, kalau saya dulu badannya dulu bang saya besarkan baru jadi guru. Saya mencapai guru besar itu 5 tahun. Bayangkan, fokus itu bolak-balik ganti. Makanya saya bilang berdarah. Tapi ketika kita mendapatkan, ya itulah kenikmatan gitu ya. Bolak-balik, tim penilai di sana itu kita nggak tahu. Oh ini fokusnya udah nggak apa, tambah lagi buang uang. Dari mana? Yang perguruan tinggi lah, penelitian dulu pasti akan pasti akan mendapatkan. Karena apa? Luaran penelitian adalah jurnal bereputasi dan buku monograf. Itu adalah jumlah POM yang sangat tinggi. Jadi betul kalau nanti penulisan proposal hibah ini menjadi salah satu item workshop kita ini, betul sekali karena di sini sumber duit ya, sumber duit. Baik. Nah, problem SDM di Indonesia itu seperti ini gitu ya. Jumlah dosen yang S3 masih kurang, masih banyak dosen yang memiliki jabatan akademik. Di Unpri aja kemarin dari 600 itu masih sekitar 90-an tuh nggak ada jabatan, belum ada jabatan. Nah itu kita sedang pacu. Apa sih kesulitannya? Karena nanti kita lihat dari tenaga pengajar, asisten ahli nggak perlu modal. Nanti saya kasih tahu kenapa nggak perlu modal. Kemudian jumlah lektor kepala, guru besar masih sangat sedikit ya di seluruh Indonesia. Nah jadi kemarin ada terkuat dari wartawan Kompas itu ya, bahwa di PTN banyak joki dan nah ini yang saya takutkan dalam pikiran saya adalah kalau guru besar menjadi lebih sulit kalau kita nggak mau menyikapinya sejak sekarang. Dulu waktu saya mencapai doktor rasanya mudah sekali. Sekarang orang mencapai doktor harus jurnal, harus ini. Rasanya dulu kami hanya 6 kali simposium selesai. Simposium apa sih susahnya? Gitu ya. Ikut aja simposium selesai 6 kali. Yang membawa judul kita selesai. Sekarang harus fokus, harus macam. Jadi ini yang harus kita sikapi. Tapi tidak ada nanti Pak Bambang akan
membuat juga satu karena Santos ini penting juga ya, dapat tunjangan dari pemerintahnya kan ya lumayan lah. Pak Rektor udah dapat ya Santos. Wah, Pak Samrin lebih lama lagi, udah menikmati uang negara hampir 6 tahun. Wah, itu 6 tahun. Saya baru naik kemarin jadi guru besar, naik, saya pun kaget gitu kan. Ya kaget, dua kagetnya saya. Tunjangan dapat besar, ATM dipegang istri, kaget. Jadi nggak bisa menikah. Istri berharap. Ya, istri juga yang menikmati gitu ya. Baik. Kemudian publikasi ilmiah dosen. Jadi nanti kita dalam gini, mungkin terasa agak sulit ketika kita melakukan satu publikasi. Ya, sulitnya tentu mahal. Tapi dengan yang tadi, yang 6 CS tadi, salah satunya adalah kolaborasi. Sebenarnya ini tidak menjadi sesuatu yang sulit. Contoh, ini saya langsung aja ya ke kasus. Asisten ahli dalam syaratnya perlu nggak penulis pertama jurnal? Perlu Pak. Hah? Enggak. Asisten ahli enggak? Iya kan? Ijazahnya. Perlu nggak jurnal internasional bereputasi? Enggak. Nah, untuk membantu rekan kita yang lektor mau lektor kepala, dia kan perlu jurnal bereputasi. Kita masuk sebagai penulis kedua, bantu ya. Kalau 60-40 anggaran yang ada untuk mengurus jurnal terasa terbantu, itu kolaborasi. Tetapi hati-hati, ketika kita berkolaborasi dengan bidang ilmu lain, judulnya harus mampu mengadopsi dua bidang keilmuan. Jangan kita asal numpang. Di sana itu yang mengatakan gak sah. Teman itu sudah sampai sekarang guru besarnya hanya gara-gara papernya, peranan dia tidak ada di paper itu, bayangkan. Sampai ke situ. Peranan dia tidak ada di tulisan itu. Nanti Pak Bambang tuh tahu kiatnya. Bagaimana supaya kita masuk di dalam paper itu sehingga kontribusi kita ada, kolaborasi kita ada. Ya. Baik. Nah, ini jenjangnya. Mulai dari rekrutmen, ya, asisten ahli, lektor kepala guru besar. Di asisten ahli itu ada 2, sekarang cuma 1, ya. Dulu ada 100. Kenapa saya buat masih 100? Masih ada. Sampai detik ini masih ada dosen yang dulu masuk dengan S1, dia tidak naikkan kepangkatan. Diakui, tapi dia belum bisa apa-apa. Karena apa? Untuk menguji aja, untuk membimbing aja minimal harus lektor. Asisten ahli itu kan harus dampingi, namanya juga asisten yang ahli, gitu ya. Jadi ahlinya asisten. Gitu. Jadi karena kita kondisinya seperti ini, ya tentu jabatan asisten ahli akan diseret menjadi penguji dan namun nanti di dalam perhitungannya tidak bisa maksimal di dalam kepangkatan. Lektor ada 200, 300. Nah, ada kebiasaan para dosen yang kalau saya sebagai penilai banyak banyak dosen dari asisten ahli itu hanya menaikkan lektor ke 200. Sebenarnya tanggung ya kalau menurut saya, karena hanya menaikkan 50. Dan kalau dinaikkan 150 dengan trik yang kita punya, sebenarnya bukan hal yang sulit. Tapi rupanya orang ini untuk mencapai lektor ada beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan nilai akreditasi. Kedua, dia masuk ke dalam skema penelitian yang lebih tinggi. Boleh dipakai itu Pak atau Prof? Boleh, silakan. Kalau kita mau. Karena apa? Ketika asisten ahli kan lingkup penelitiannya kan terbatas. Ketika lektor S2 dia sudah mulai naik. Jadi PDUPT, PKPN dan sebagainya. Yang paling mahal itu kan PKPN. Nah, nanti bagaimana trik proposal supaya mahal?
saya kasih tahu. Jangan penelitian dilakukan di Kota Candi aja, maka harganya menjadi 150. Itu judulnya apa? Melakukan penelitian di Kota Candi. Itu langsung mesin menjawab, cukup ya 150 aja, langsung tuh. Budget tertingginya 150. Tapi ketika kita masukkan 2 kabupaten aja, itu menjadi 300. Masukkan 2 provinsi aja menjadi 500. Masukkan antar provinsi menjadi 3 provinsi, judulnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, maka menjadi 700. Sanggup? Sanggup, orang kita harus jalan-jalan. Kan tadi 3 syarat yang menjadi dosen bagus itu kan jalan-jalan lah, ya. Itu. Jadi banyak trik seperti itu. Nah, kolektor kepala begitu juga. Orang banyak memilih 400. Tapi hati-hati. Kalau kolektor kepala itu lebih baik di angka 550, kalau perlu di angka 700. Karena mencapai guru besarnya tidak sulit. Kalau 400 dia mencapainya harus 450. Nanti saya akan mainkan simulasi bagaimana cara menghitung kepangkatan dan triknya. Baik. Ini asisten ahli dan lektor ya. Jadi untuk dosen PTN itu dilakukan di PTN masing-masing. Kalau PTS itu di LLIP atau Perpis dulu namanya. Nah, kalau untuk dosen-dosen di kementerian lain itu dilakukan oleh tim PAK yang ada dosen yang di Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan sebagainya itu mereka ada sendiri. Tetapi sejak tahun 2017 kalau nggak salah, seluruh dosen baik dari departemen apapun itu harus dihitung di Kemendikbudristek. Karena dia sebagai dosen untuk mendapatkan serdos. Kalau nggak bisa. Sekarang harus begitu. Nah, lektor kepala gitu juga ya. Cuman agak berbeda jalurnya. Kalau lektor kepala sama guru besar tuh seperti ini. Jadi tidak mandek dia di di LLIT, tapi dia langsung ke Dijen SDM di Jakarta. Mereka yang punya hak untuk menilai. Jadi seorang dosen kalau berkasnya sudah dibawa ke sana itu jantungan aja. Ya, nambah lagi, gitu. Pak Rektor mau ke rektor kepala nih ya. Wah, ini udah kita persiapkan. Jadi kalau ya, ini cerita Pak Bambang dulu ya. Cerita Pak Bambang mungkin itu berlaku nanti bisa kita. Pak Bambang itu ketika asisten ahli hari ini keluar TMT-nya, saya suruh geber seluruh kum yang diperlukan untuk lektor. Ketika TMT asisten ahlinya berakhir hari ini, sebulan kemudian dia ajukan lektor, nggak menunggu tahun lagi, sebulan kemudian karena kumnya cukup, maka sebulan kemudian dia lektor. Nah, ini sedang mempersiapkan kalau TMT-nya habis tahun 2023 ini, maka dia dengan cepat dia menaikkan lektor kepala. Saya bilang umur kamu masih muda, cepat itu lagi. Nah, gitu. Jadi bagaimana? Nanti slow, masih panjang waktunya kan. Oke, kita masuk kenaikan jabatan akademiknya ya, akademik dosen, tenaga pengajar, KSN ahli ini tidak terlalu sulit ya. Ijazah S1, S2 itu sudah punya kum 150. Jadi apa yang sulit? Udah 150, cuman kuncinya harus mengajar minimal 2 tahun. 2 tahun atau 4 semester. Nggak usah banyak SKS-nya, ya kan? Namanya mau tenaga pengajar, kasih aja lah SKS 4, 6, jangan dikasih banyak-banyak, percuma. Hati-hati triknya, jangan dikasih menguji, jangan dikasih membimbing, nggak akan dinilai. 1 jurnal untuk bidang B, cukup jurnal nasional tidak terakreditasi. Jurnal kampus saja sudah cukup, ditambah 1 penunjang. Penunjangnya apa? Panitia pembangunan masjid saja sudah bisa.
Sulit? Enggak. Ayo, mana siapa yang masih tenaga pengajar? Hari ini kita susun. Kita usulkan hari 13 langsung keluar. Karena kita sebagai tim PAK tidak boleh lebih dari 1 bulan mengeluarkan SK untuk asisten ahli dan lektor. Manfaatkan. Ini dia. Ya kalau yang lain itu kan hanya ketentuan saja, ada SK yayasan, ya udah pastilah gitu ya, dan lain sebagainya. Udah selesai. Masih ada yang di sini? Masih, Pak. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Jadi kalau saya suka touring, saya rencana bulan depan itu mau touring kemari, mau touring jadi tamunya Pak Rektor kembali bawa pasukan touring. Kalau bisa bulan depan itu udah diajukan ke sana yang asisten ahli gitu. Ya Pak Rektor. Karena apa? Ini mau mendongkrak loh. Peringkat perguruan tinggi ini mau didongkrak. Dari mana? Kepangkatan. Belum lagi nanti dari faktor-faktor lain. Ya. Wibu kita ada kan? Web kita ada kan? Masih proses Nah, belum lagi kita meningkatkan orang membaca Weibo kita. Membaca Weibo kita ini dengan apa? Produk kita harus tampilkan di website. Hasil penelitian kita juga harus ditampilkan di website sehingga orang bisa melihat sekian detik, sekian apa itu terbuka semua. Itu Weibo-nya naik. Ya. Pak Rektor sama Pak Warek nggak sanksi saya. Udah tahu. Nah ini 2 tahun menduduki asisten ahli. Nah, itu yang seperti Pak Bambang tadi kan. Jadi 2 tahun menduduki asisten ahli. Begitu TMT 1 bulan sudah punya modal, ajukan selesai. Ini masih gampang. Saya sebagai apa tutup mata. Nanti kalau apa saya buka penilaian secara online, ya salah satu dosen di apa nanti kita buka. Nah, telah memenuhi angka kredit udah pasti. Berapa perlunya? 150. Bagaimana triknya? Nanti kita simulasikan. Bagaimana persentase yang diperlukan. Memiliki karya ilmiah dalam jurnal nasional. Sinta berapa? Jangan bicara dulu Sinta tinggi-tinggi. Sinta 6 aja udah cukup. Mau Sinta 2 silakan. Sekarang jurnal harus buat kerjasama. Karena apa? Kita di Unpri ada 4 jurnal yang sudah Sinta 4. Sedih ya. Kenapa sedih? Karena jatah dosen Unpri menjadi sedikit. Dengan Sinta itu jatahnya cuma 20%. 80% harus diambil dari luar. Maka dosen Unpri harus dibuat kerjasama dengan jurnal lain supaya dia mengisi di jurnal yang sama. Ya. Jadi memiliki tanggung jawab kinerja, integritas, etika itu udah biasa lah ya. Inilah KPI. Nah, lektor ke lektor kepala, ya. Mulai naik dia memiliki jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama yang bereputasi. Kopernikus bereputasi, jangan salah, Kopernikus itu bereputasi. Ya. Tapi kalau kalimatnya jurnal terindeks bereputasi itu baru Scopus. Ya. Saran saya nanti setelah kita tahu bagaimana triknya, coba tebak dulu lah. Saya guru besar itu berapa jurnal saya? Mungkin pemikiran banyak nih jurnal ini. Betul ya? Tadi Pak Rektor mengatakan penelitian saya banyak. Yang saya masukkan itu hanya 3 Scopus. Q2, Q3 sama Q1, Q2, Q3. SJR-nya 0,2. Kemudian yang lain
Ini syarat utama ya, terpenuhi kan? Minimal kan 2, saya kasih 3. Yang lain itu mau Kopernikus, mau Proseding, mau Sinta, mau apa, terserah. Karena guru besar wajib Scopus. Kalau lektor kepala wajib ada Sinta 2. Lektor kepala itu wajib ada Sinta 2 bersertifikasi. Jadi dosen yang bersertifikasi. S2 atau S3? S2 boleh. Asal tiketnya dipakai. Kalau jurnal Sinta 2-nya 1 harus ditambah Scopus 1, itu boleh. Jadi S2 boleh lektor kepala, mumpung aturannya belum ditutup. Mumpung aturannya belum ditutup. Nah, ini yang perlu. Jadi kum saya di bidang penelitian itu saat itu kita ajukan berlebih. Karena apa? Karena kita takut di sana itu nggak tahu mereka beli otaknya di mana gitu. Dalam menilai itu berbeda sekali. Apalagi di bidang teknik, ampun. Tapi seluruh Indonesia bersyukur Bang Prof Yanuar tidak menghitung lagi. Jadi sumber masalahnya di Prof Yanuar, orang ITB paling kejam. Ya, fokusnya terpenuhi sampai peranan tulisan kita di dalam itu dihitung. Kalau enggak, buang. Gitu. Saya mohon maaf mengganti fokus sampai 2 kali. Nah, jadi apa yang saya katakan? Kita tidak perlu banyak syarat, ya. Cukup yang utama itu dipenuhi, selesai. Berapa dipenuhi? 2, ya 2. Gak usah banyak-banyak. Yang lain itu digeber. Yang Kopernikus, yang murah-murah itu digeber. Kopernikus tahu hukumnya berapa? 20 hukum. Kalau Scopus kan 30 dan 40. Ketika SJR-nya tinggi dia ketika dia hasil penelitian nilainya 40, ketika hasil pemikiran dia nilainya 30. Kalau Kopernikus hasil pemikiran maupun hasil penelitian nilainya 20. Sama dengan buku monograf. Buku monograf di ISBN kan 40. Nah, dari hukum. Ya. Nah, inilah yang sudah saya lewatin, ya. Bagaimana menduduki jabatan ini, ya. Inilah cita-cita kita bersama. Ya. Yang penting adalah ini, yang memang agak sulit adalah bereputasi terindeks penulis pertama pula. Q1 tahu ada yang harganya berapa? 45. Tapi udah itu nanti ya. Dapat penelitian dulu, kecil tuh kalau dapat penelitian. Baik. Nah, lektor kepala ke profesor reguler, ya, syaratnya itu hanya 3 tahun dia jabatan dinaikkan dalam jabatan paling kurang 3 tahun. Itu yang lebih saran saya, dan mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan. Jadi syarat-syarat tambahannya itu juga harus internasional, ya. Kopernikus, ya Scopus boleh Q4, tapi SJR-nya boleh 0,1. Dia nggak masuk dalam syarat utama, tapi yang pasti adalah bergelar doktor. Itu udah nggak bisa ditawar, ya. Nah, ada yang mau ini? Asisten ahli lompat lektor kepala. Boleh. Asal kuat. Asal kuat lahir dan batin. Di rumah juga asap masih mengepul gitu kan. Jangan gara-gara pangkat tak mengepul kan gitu kan. Nah, ada yang lompat jabatan seperti ini. Pertama, asisten ahli lektor. Jadi sebenarnya sebelum saya menerangkan ini, lupa saya menyampaikan, kalaulah bapak dan ibu sekalian atau bapak dan ibu-ibu empat kan nggak masuk kan? Hah? Iya. Nampaknya itu minoritas ini. Jangan kayak film Penyamun di Sarang Bidadari. Nonton film itu? Penyamun di Sarang Bidadari udah lama. Nanti kita download ada di sini.
Pemeran utamanya mirip kami tiga itu. Ya? Oh iya. Nah, kalau kalian ingin menempuh S3, saran saya lektorkan dulu. Mau 200, mau 300, lektorkan dulu. Karena apa? Dengan ijazah S3 untuk mencapai guru besar, dia hanya membutuhkan 80% dari nilai utama. Karena ijazah kita dihitung. Kalau asisten ahli, mohon maaf, terpaksa 2 tahap. Dan titik terakhirnya agak berat. Asisten ahli doktor naik ke LK, kan pasti kan? Naik ke LK. Itu mau tidak mau jatuhnya di 400-550. Maka endingnya tanpa ijazah S3 dihitung, maka kita mengumpulkan kum agak banyak. Nanti saya kasih ilustrasi juga. Ya, jadi memiliki karya ilmiah bla bla bla, tetapi ini wajib Q1. Kan tinggi Pak. Kalau mau lompat Q1. Ya. Wajib Q1 penulis pertama. Nah, ada yang mau ini? Boleh. Siapa yang udah rektor? Ayo kita dukung ya Pak Rektor ya. Kalau ada yang mau lompat ke profesor. Hah? Tapi Q1-nya coba lihat berapa? Q1-nya harus ada 4 kali 45, 160 juta. Jadi nggak usah saya sebutkan ya, saya jadi guru besar, hitung sendiri lah. Hitung sendiri. Tapi itu harus dikejar kan? Harus dikejar. Kalau nggak sempurna jalan-jalan kita ya kan. Saya kemarin dari Pekanbaru ganti isi tas, dari tas koper langsung berangkat. Nah, jadi enak lah sambil meneliti. Baik, ini penyebab utama ketika PAK kita itu selalu ditolak. Pertama, ya udah pasti jumlah angka kredit itu tidak mencapai angka yang maksimal. Ya, nanti ada yang bawa kasus nggak? Nah, gitu. Ada yang membawa barang-barangnya nggak yang sudah dihitung? Nanti kita hitung cukup apa enggak. Bagaimana untuk memenuhi? Ada yang bawa? Ada. Boleh? Nanti kita pakai sebagai apa? Beruntunglah yang dipakai sebagai contoh. Nanti akan terpenuhi bisa. Lebih gampang. Lebih gampang. Kemudian syarat khusus ini banyak yang tidak dilengkapi atau gugur di tengah jalan. Jadi saran saya ketika mau naik LK atau guru besar, jarak penerbitan Scopus itu jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Dan kemudian hindari terbitan-terbitan dari, ini mohon maaf terpaksa saya sebutkan, dari India, dari Singapura, dari Vietnam, dari Thailand. Hati-hati. Sudahlah, kalah sedikit ambil Turki, ambil Australia, ambil Inggris, ambil Belanda. Silakan, nggak terlalu mahal. Ya. Saya Q3 Apa dari Singapura, ya. India, Vietnam dan Ya, karena Vietnam dan Singapura itu membentuk Scopus sendiri yang tidak diakui oleh DITI. Diakui oleh negara itu, tapi tidak diakui oleh DITI. Ya. Saya Scopus itu ambil Turki kemarin. Ya, Cibol. Kemudian kalau bidang kesehatan tuh ada psikologi, jurnal psikologi bidang kesehatan itu Q2, SJR 0,26. Nah, 0,26. Memang harga agak ampun, saya nggak berani menyebutkan, tapi kolaborasi. Kalau nggak akan tercapai. Ya. Nah, ditemukan beberapa kali karya ilmiah yang termasuk dalam kategori plagiasi. Sekarang plagiasi ini sudah bisa disikapi. Jadi caranya bukan hanya turning pin. Kalau seandainya kita yakin
Biasa kan kita mengambil dari tesis mahasiswa, dari skripsi mahasiswa, tesis kita sendiri. Untuk tidak terjadi plagiasi, maka lakukan parafrase. Ini kan tulisan kita ini kan cenderung menjadi self plagiasi. Memang mahal. Saya kemarin cerita sama Pak Wakil Rektor mau berlangganan Spinner namanya. Spinner ini parafrase untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita punya tulisan yang lalu ingin menambah satu novelty lagi atau parameter lagi, maka tulisan itu biasanya kan akan kita gunakan. Maka tulisan ini diparafrasekan dulu, kalimatnya dirubah. Ya, ibu menyuruh kakak beli gula merah di pasar. Ya. Kemudian itu harus diparafrasekan. Kakak sekarang sedang membeli gula merah, ya, di pasar yang disuruh ibu tadi pagi. Itu kan sebenarnya esensinya tidak berubah, tapi kalimatnya berubah. Itu parafrase. Yang mahal itu quickbond, itu parafrase untuk bahasa Inggris. Jadi mahal, langganannya 650 per tahun. Tapi kalau saya nanti berhasil berlangganan, boleh digunakan. Karena biasanya kalau ya untuk saya tuh apa gitu, saya biasanya untuk menggunakan untuk membantu untuk memparafrasekan teman-teman gitu ya. Artinya karena mahal. Saya itu pun dari luaran, kalau enggak ya dari anggaran penelitian gitu, kalau enggak ya mana bisa juga ya Pak Rektor. Nah jadi sebenarnya sekarang ini sudah bisa difasilitasi lah bagaimana menghindari plagiasi dengan tulisan-tulisan kita yang sudah lama untuk menuju ke terbaruan. Nah, ini asisten ahli ya, persentasenya yang diperlukan pendidikan banyak ya, 55% karena dia masih mengajar terus. Nah, penelitian 25%, pengabdian 10-10 ya, sama penunjang. Nah, ini semakin tinggi. Lektor ya, pendidikan pengajarannya 45, penelitiannya 35, yang bawah tetap 10-10. Ketika lektor kepala menjadi 40-40. Jadi ingat, angka di kum penelitian harus terkumpul 40. Yang lainnya tetap 10. Nah, tapi di lektor kepala bagi yang berijazah doktor harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Jadi cukup singkat. Tapi kalau yang berijazah magister, dia harus jurnal internasional Scopus. Beda, tiketnya beda. Ya. Baik, ini guru besar, semakin kecil penelitiannya semakin besar. Jadi saya dari 550 ke 850, 350 dikalikan 45. Itulah kum penelitian yang harus dikumpulkan. Ya. Baik, ini saya tidak ke bawah ini adalah cara-cara menghitung kum. Nanti ini saya bagi aja ya, karena ini adalah baku ya, normatif ya. Jadi doktor ijazah kumnya berapa dan lain sebagainya. Ini hanya hitungan-hitungan saja, membimbing KKN berapa dan lain sebagainya ya. Nanti sebenarnya yang harus kita ketahui hanya beberapa saja gitu ya. Baik, ini nanti kita langsung ke kasusnya. Nah, ini ada poster bidang penelitian. Oh sorry, saya ingin menunjukkan di bidang pendidikan. Ini menjadi sebenarnya menjadi apa? Pertengkaran para dosen ketika semester dimulai. Kamu banyak, dapat SKS banyak. Saya kan dikit, bagaimana naik pangkat, selalu begitu. Ya. Saya waktu itu wakil rektor 1 selalu dosen itu, Pak saya harus banyak Pak. Sebenarnya gini, banyak dan sedikitnya itu mau naik pangkat atau honornya, saya bilang gitu. Kan betul ya. Sebenarnya honornya. Maka keluarlah kebijakan waktu itu. Maka seluruh SKS disamaratakan. Biar gak ribut. Nah, tapi ada problemnya. Dosen teknis mengajar agama juga kita kasih supaya sama SKS-nya. Mau mainkan gitu.
Nah, karena nggak ada lagi ya kan. Kelas, ya kalau satu angkatan kelasnya 4 bisa kita rocker-rocker gitu kan. Nah, cara mengumpulkan kum di luar pengajaran yang kumnya besar, satu, buatlah buku ajar atau buku referensi di ISBN kan, hati-hati. Sekarang ISBN agak ketat. Jangan modul aja dulu, modul praktikum pun bisa di ISBN kan, sekarang nggak bisa. Jadi harus buku yang punya konteks keilmuan. Jadi buku ajar atau buku referensi. Buku ajar itu kan kerjanya sendiri. Buku referensi itu bisa 3 atau 4 orang. Caranya apa? Bagi bab itu kepada orang lain yang sebidang seilmu dengan kita. Saya lupa, harusnya saya bawa. Saya ini menulis buku referensi itu sudah di mana-mana. Jadi kawan-kawan di kemarin itu dari Makassar menyurati saya untuk mengisi bab sekian tentang ini gitu. Jadi kita mengisi itu aja. Boleh, itu buku referensi. Tapi usahakan kita sebagai penulis pertama. Karena di SBN kan nilainya 30. Buku ajar itu tinggal mengolah PowerPoint kita menjadi sebuah narasi bab per bab, 16 bab, selesai. Di SBN sebutkanlah bahwa itu menjadi dari hasil penelitian-penelitian kita yang menjadi buku ajar. Itu clue-nya. Nanti adalah kita pelatihan cara membuat buku ajar dan sebagainya. Itu babak berikutnya. Tapi saya yakin ibu-ibu dan bapak di sini sudah tahu bagaimana cara membuat buku ajar. Itu satu. Kedua, ketika kita simposium, kan sebagai presenter, ya, rubahlah kata presenter itu menjadi orasi ilmiah. Karena kalau presenter dia jatuh di kelompok B. Kalau orasi ilmiah coba lihat itu masuk di kelompok A. Ada nggak di sini? Oh, ini penelitian ya. Rekor jabatan. Nah, ini nih. Setiap wisuda, nah ini trik baru ya. Setiap wisuda, berilah kesempatan salah satu dosen untuk orasi. Dikeluarkan SK oleh rektor, maka dia masuk di sini. Lihat kumnya. Kalau orasi ilmiah 2 kali setahun udah 10 tuh. Bukan harus lah. Karena jabatan kita sudah ada kumnya, ya, per semester loh, ya kan. Jadi kalau saya dekan itu 8 kumnya per semester. Kalau saya menjabatnya 4 tahun, 4 kali 2 kali 8. Pak Rektor 10. Jadi Pak Rektor ini dikasih ngajar 2 aja. Merepet lah dia. Ya kan? Karena kum dia ada 10. Nah, gitu. Jadi warek itu 8. Wakil rektor 8, dekan 8, kaprodi 6. Sekprodi 4, kepala lab 4 dan lain sebagainya. Biro 2. Kaprodi bukan Pak. Hah? Kaprodi kalau nggak salah 6. Kaprodi S2 ya 6. Kaprodi S1 4. Itu udah ada per semester. Nah, tinggal memenuhi aja. Nah, itu triknya aja, ya. Baik. Kalau bidang penelitian ini nanti ya. Nah, ketika kita ini trik juga ya, nanti sebelum kita masuk ke dalam kasus, kalau menjadi presenter itu biasanya agak kecil kemungkinannya, betul ya. Nanti gini, coba Nurul Hasanani mengadakan simposium internasional sekalian.
Murah kok. Supaya apa? Ajak host yang lain. Ada beberapa perguruan tinggi kesehatan di sini ajak sebagai host. Saya mengadakan simposium internasional, modalnya cuma 2 juta. Itu untuk apa? Untuk buat poster, buat pemberitahuan, buat 2 juta aja. Tapi peserta bayar. Kalau internasional kan kita bisa main dolar dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang itu? Kita kan kurang pede ya kalau jadi presenter ya. Apalagi simposium internasional kan bahasa Inggris ya. Maka bukalah satu sesi yang namanya presenter poster. Ini nggak pernah dilakukan ini. Itu ditampilkan di ruang seminar, tapi dalam bentuk poster. Maka keluarlah sertifikat kita sebagai presenter atau orasi ilmiah. Kalau oral mungkin kurang pede, tapi ya perlu juga dicoba, ya kan? Karena internasional. Kalau nggak kita akan mendapatkan hukum yang tinggi. Nah nanti nih bolehlah kita join ya Pak Rektor ya. Adakan seminar internasional dengan menjual alam Kota Changi, pasti akan datang karena Medan Kota Changi tidak terlalu jauh. Nah, kami aja yang mengadakan di Medan itu nggak di Medan, di Brastagi, karena di Medan bosen orang. Jadi tempelkan paketnya dengan paket wisata, kalau enggak kita nggak akan kedatangan peserta. Nah, nanti masalah apa kita. Nah, untuk mahasiswa biasanya internasional itu mewajibkan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mahasiswa S2-nya berkontribusi, biasanya begitu. Menjadi syarat untuk sidang dan sebagainya. Itu kita selalu tempelkan seperti itu. Kalau enggak kita nggak ada peserta. Ya, itu satu trik yang sering kami lakukan karena makanya Pancabudi itu ada waktu itu yang di Pancabudi, kalau di Untri setiap fakultas per tahun bergantian. Jadi 1 tahun semua fakultas ada. Jadi bidang ilmu yang apa itu di apa? Kemarin itu namanya untuk yang komputer itu meeting simposium. Nah ini mau saya tingkatkan karena saya mau tingkatkan jadi internasional. Karena kemarin itu baru sifatnya nasional. Nah itu trik juga ya. Nah penelitian ini ada artikel ilmiah dalam. Nah, oke, saya cerita yang kum tinggi aja, yang bisa menghasilkan kum tinggi. Editor buku. Jadi kalau misalnya kita menulis buku ada 3 orang mau menolong kawan kita, jadi kan dia editor. Minta SK-nya dengan dekan atau dengan rektor. Sudah. Kumnya berapa? 10 per buku. Cerita yang apa aja, yang tinggi-tinggi aja. Baik, kegiatan penelitian ini tinggi, rancangan karya ini yang dipatenkan ya udah pasti. Oh iya, buku segera hakikat. Nanti kalau agak kesulitan boleh minta tolong saya atau Pak Bambang, kami punya jalur ke Kemenkumham yang hakinya cuma 1 minggu aja belum, bayarnya 440, karena kumnya 15. Haki itu dimasukkan kumnya 15. Jadi bukunya dihitung, hakinya juga dihitung. Ya. Ini saya cerita trik yang besarnya aja. Ya. Pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat sekarang untuk mencapai nilai tinggi kita punya link ya untuk membuat jurnal pengabdian masyarakat. Jadi hasil pengabdian masyarakat kita dibuat dalam bentuk jurnal, maka dipublish. Nilainya menjadi 20. Kalau pengabdian masyarakat aja paling nilainya
1 atau 0,5. Nah, itu trik lagi ya, yang sekarang digunakan para dosen. Jadi diterbitkan dan dia menjadi penghitung di dalam pengabdian masyarakat. Nah, jadi nanti ini tinggal apa aja, tinggal pilih aja mau yang di mana. Karena selama ini dosen hanya tahu ngajar jurnal, pengabdian masyarakat, penunjang. Padahal titik lain banyak yang bisa dikumpulkan untuk hukum, ya. Kegiatan akademik, nah ini penunjang yang sampai ke panitia masjid aja pun dapat apanya ya. Oke, pertanyaannya, kalau kita ikut Lokakarya, sebenarnya workshop ini berapa hari? 3 hari. Saya tanya, sertifikatnya dibuat seminar atau workshop? Workshop. Mau dihitung jam atau enggak? Jam. Ya. Kalau dihitung jam, maka di balik sertifikatnya harus ada usahakan 3 hari itu 46 jam. Maka kumnya menjadi 2, letaknya di A, bukan letaknya di D. Ada yang Lokakarya sekian jam, kumnya sekian, ada tuh kan? Berarti 2 ya? 2 kumnya. Berarti kayak kami itu perawatan itu kan ada kebijakan itu kan item development itu kan 2 Iya. hari kegiatannya. Buat, jadi itu trik aja Bu. Berarti itu punya. Nah, kalau kita nggak tahu pasti itu dibuatnya seminar kan? Ininya, sertifikatnya. Kalau workshop, tandanya membedakan sertifikat seminar sama workshop, itu di belakang ada jamnya. Jadi workshop itu harus ada jamnya. Silakan nanti sekolah aja. Ya. Oke, saya masuk permasalahan. Sebenarnya ini adalah permasalahan-permasalahan yang umum ya, adanya penetapan persyaratan. Jadi gini, kenapa saya memacu harus lebih cepat? Peraturan sangat cepat juga berubah. Ya, peraturan sangat cepat berubah. Sehingga ini saja bisa nanti menjadi penghambat ketika kita udah mencapai peraturan berubah, nambah lagi dan sebagainya. Jadi mumpung ada kesempatan, lakukan. Nah, hambatan memang ini terjadi, tadi saya katakan simposium berbahasa Inggris ya, perluasan dana hibah. Karena dana hibah ini, penelitian ini kenapa perlu dipacu? Karena disitulah gratisnya membuat jurnal-jurnal ini. Jadi kalau 700 juta 2 tahun, 1 tahun kan 350. Baru 10% ya untuk jurnal BIM 1 ya. 35 juta. Buat buku kemarin sama ISBN sama apa 10 eksemplar itu 10 juta. Jadi buang dia 45 mendapatkan hasilnya yang cukup baik. Nah, selebihnya silakan buat turunan masuk Copernicus dan mumpung uangnya masih banyak tuh. Ya. Kalau ada sisa barulah jalan-jalan. Tapi jangan jalan-jalannya jangan disebutkan ya nanti pemonefnya mana nih? Kebetulan saya pemonef reviewer nasional. Jadi saya kalau itu udah tutup mata. Karena apa? Karena penelitian dikti sekarang enak, bukan kayak dulu witansia harus dikumpulkan. Sekarang enggak, ada keluarannya selesai. Internal malah minta itu. Hah? Internal malah minta witansi gitu. Internal lebih nggak percaya daripada negara ya kan. Nah, di negara ini kalau dengan dana hibah ini sering kita terpleset dengan surat-surat pernyataan kita. Ya, kemarin di Prima itu ada sekitar 20 dosen wajib membuat pernyataan pembelanjaan 100%. Itu yang belum dimasukkan, surat pernyataan penggunaan anggaran 100%. Sering terjadi kita lupa. Nah, BPK akan menyurati kita untuk membuat itu. Tapi kalau namanya balikan anggaran itu terjadi kalau luaran kita tidak tercapai. Jadi nanti kalau di situ di dalam proposal
Luaran internasional dibuatlah 45 juta. Nggak ada, balikkan ke 45 juta. Yang lain enggak. Yang 45 juta itu balikkan. Kalau terjadi temuan. Ya. Atau berhenti tengah jalan, itu seluruhnya harus dikembalikan. Ya. Ada teman kami meninggal, dia peneliti pertama, saya kedua, suruh melaksanakan, angkat tangan, saya nggak berani. Udah balikan aja anggarannya. Nah, udah banyak kali saya meneliti, nanti itu lagi nggak beres karena BPK kita payah kan. Urusan keuangan negara ini kan agak sulit. Tapi selama kita memberikan luaran, itu tidak ada masalah. Baik, strategi ya. Jadi paham betul, ini nanti saya akan ajari bagaimana cara menghitung, menulis karya ilmiah dan publis secara bersama. Ini harus terjadi kolaborasi, jangan main sendiri. Ya, ada ekonomi ini? Kesehatan ya. Dari ekonomi kesehatan ada, saya yang Sinta 2 ke semua ada linknya. Ya, itu harus pakai rekomendasi juga sih, agak sulit juga karena Sinta sekarang agak sombong. Ya, 2 kali setahun harganya pun gila-gilaan. Jadi berbahagialah perguruan tinggi yang punya Sinta. Nurul Hasanah kalau bisa dapat Sinta untuk bidang kesehatan. Nah, kalau mau menulis di Sinta 4 di bidang kesehatan di Unpri ada, nanti kita fasilitasi Sinta 4. Kalau untuk main lektor lektor kepala cukuplah untuk syarat-syarat tambahan kan. Nah, sejalan dengan apa yang saya katakan tadi KPI, biasakan Bapak Ibu mempunyai pemetaan kenaikan perangkatan. Kalau enggak kita terlupa. Jadi ketika kita mendapat asisten ahli 2 tahun ini apa yang diperlukan? Asisten ahli mau kolektor berapa? 300, 200. Oke, kita angkat 300. 2 tahun. Berarti 1 tahun harus terkumpul 75. Betul kan? 75 uraikanlah di dalam action plan-nya. Kalau perlu nanti dengan anggarannya, sehingga kita tahu berapa anggaran yang diperlukan. Action plan itu yang penting, supaya kita tidak berlebih atau menumpuk pada satu kegiatan. Ketika mengurus pangkat, ini kurang, itu kurang, dan sebagainya. Jadi ke depan nanti mungkin bidang SDM, ya ini nggak tahu terulang, itu harus punya namanya pemetaan setiap dosen. Pemetaan kepangkatan, sehingga ya positifnya adalah pihak SDM akan mengingatkan dosennya ketika dia sudah masuk jatuh tempo. Jadi jangan kalau udah lewat terlena gitu, yakin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, terakhir 4 tahun nggak naik pangkat. Ini keluar Serdos peraturan baru ya kemarin ya. 3 kali nggak lulus maka dia terreject, tidak akan terserdos seumur hidup. Ketika dia eligible 2 kali tidak melakukan serdos maka dia terkunci seumur hidup, nggak dapat serdos. Tertutup kesempatannya, tertutup. Kayak Malikunda. Saya tertutup lebih kasar lagi. Iya. Makanya saya bilang peraturan ini selalu berubah. Ya. Nah, inilah strategi untuk mendorong keberhasilan PAK dosen. Perguruan tinggi melakukan pembinaan. Ini salah satu langkah yang dilakukan oleh perguruan tinggi hari ini melakukan pembinaan. Kemudian perguruan tinggi lebih selektif dalam pengajuan berkas. Artinya begini, itu yang saya katakan. PAK-nya UNH harus selektif. Tidak boleh banyak sekali, kalaupun akhirnya nanti tidak dihitung untuk apa. Tapi yang dikirim adalah berkas-berkas yang memang jitu dan memenuhi perhitungan tadi. Ini kuncinya ada di tim PAK. Nah, Kemenristek Dikti selalu mengadakan sosialisasi termasuk saya kemana-mana itu juga
melakukan sosialisasi. Jadi sangat tidak mungkin kalau dosen itu tidak tahu cara menyusun, betul ya? Nah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa kuncinya adalah kesinergian antara dosen dengan pihak universitas. Ini yang akan memberikan dorongan-dorongan semangat, ya, terutama dalam kategori finance. Tapi finance itu jangan dituntut. Saya mau naik rektor kepala, perlu anggaran berapa? 80 juta. Tolong yang adakan, kalau nggak saya nggak mau jadi dosen, nggak gitu. Tentu ada take and give-nya. Oke, nanti kita berikan bantuan dalam bentuk insentif dan sebagainya. Ya, solusinya, ya, rekayasa pembinaan karir dosen, itulah rekayasa tadi ya. Kemudian melalui beberapa reviewer, ya ini kebetulan universitas yang mengadakan, jadi saya kemari memberikan masukan terhadap universitas. Nah, LPPM juga harus berperan, ada ketua LPPM-nya. Ya, LPPM harus memberi kesempatan, jangan informasi penelitian disembunyikan. Gitu. Ya, maaf ya, bukan ibu, itu orang lain. Disembunyikan, ya. Selalu di-share kok. Ya, dimakan sendiri. Nah, gitu. Bukan hanya di-share, tapi lakukan pembinaan bagaimana untuk menuju pada proposal yang benar. Karena sekarang ini, aduh sayang, bungsu, tahu bungsu ya? Itu mandiri 11M. Dana penelitian diberikan pemerintah cuma untuk dosennya. Tahu berapa yang terpakai? Hanya 200 juta. Sayang. Ya. Unpri juga gitu, 7,5 juta hanya habis 3,4 M. 7,5 M habis 3,4 M. Karena bidang kesehatan mahal-mahal biasanya. Cuma 3,3 M aja. UNSU itu 2 M aja habis. 5 dosen yang dapat. Padahal dosen dia 800. Berarti budaya penelitiannya rendah. Itu aja ukurannya. Bisa-bisa dengan begitu diturunkan klasternya. Orang 11 juta nggak habis, turunkan aja di 7,5 juta. Ya kan? Nah, ini pembinaan karir, ya. Nah, ini strategi ini nanti saya tadi secara langsung sudah memberikan bagaimana clue-cluenya ya. Nah, carilah untuk mencari jurnal bereputasi, buka aja Skimago, ya. Buka Scopus, masukkan jurnalnya. Kalau dia tidak ada di situ, otomatis dia tidak terindeks. Buka Copernicus, masukkan nama jurnalnya. Kalau nggak ada, dia tidak terindeks. Hati-hati, buang-buang aja. Pakai. Jangan tergiur dengan harga murah, tapi kita tidak bisa membuktikan bahwa dia reputasi atau tidak. Nah, kalau internasional tandanya ini harus ada 4 negara dalam reviewernya. Kalau tidak ada 4 negara, orang Indonesia semua, jangan percaya. Makanya DOAJ ini harus penting ya, DOAJ pengecekan terhadap di LPPM ya, pengecekannya. Jadi LPPM bisa nge-print itu seluruh jurnal kesehatan. Saya sering nge-share, nanti bolehlah beberapa orang ikut dalam grup nanti saya share jurnal-jurnal yang memang bisa bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tadi jurnal internasional ya, Copernicus, Scopus, angkanya 30. Baik, saya pikir ini nanti dibaca aja, ini normatif ya, yang apa. Saya langsung aja menginjak ke kasusnya, ya. Faktornya nih bro, mati lampu, pas negatif tinggal sore-sore mandi. Iya, memang disuruh. Disetelin PLN tahu dia.